Yesus kita dahsyat. Amin. Bilang sama sebelah saudara, masih hidup? Puji Tuhan. Amin. Biar ada masalah, biar ada persoalan, yang penting masih hidup. Kalau masih hidup kita harus bersyukur pada Tuhan. Karena Alkitab berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Karena kita masih hidup masih bisa menang. Karena kita masih hidup masih bisa terima mujizat. Karena kita masih hidup kita masih bisa lihat perkara dahsyat yang Tuhan kerjakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama, Mazmur 140. Hari ini saya mau bicara tentang menang atas fitnah. Sama-sama bilang sama saya, menang atas fitnah. Amin. Tanya sama sebelah saudara, pernah difitnah? Tanya sama sebelah saudara, pernah memfitnah? Nah, sebelah saudara, udahlah sesama pemfitnah jangan saling menyerang. Iya kan? Siapa di sini yang pernah difitnah orang? Tolong angkat tangan. Ah, ini sisanya pemfitnahnya. Saya adalah, ya, I'm just kidding, iya kan? Buka Alkitab kita sama-sama, Mazmur 140. Banyak masalah dalam gereja terjadi karena apa? Sesama orang gereja saling fitnah satu sama lainnya. Amin. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Mazmur 140 ayat 12 sampai apa? 14. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Wah, ini yang lagi difitnah langsung garis bawah ini. Kalau perlu dibunder-bunderin lagi, ya kan? Tulis namanya, bagus buat Pak Joko nih. Biar habis Tuhan buat dia lenyap. Orang yang melakukan kekerasan akan apa? Diburu oleh malapetaka. Wah, yang sedang difitnah-fitnah ini langsung ganti status. Mazmur 140 ayat 12. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Hashtag hanya Tuhan yang tahu. Sebagian no mention. Ya gila. Bayangkan orang pacaran bisa putus karena fitnah. Ya gue tahu sih. Dia memang ganteng. Satu universitas ini dia yang paling ganteng. Tapi lu tahu nggak? Homo, dia homo. Gue jadi nggak enak. Semua orang liatin saya gini. Ada yang ketawa, saya gini. Jangan-jangan dia alamatinya gini, najis Gilbert. Ini parah nih waktu di sini orangnya lucu-lucu nih. Aduh, saya udah stres dari tadi, macet banget ya kan. Waduh, saya pikir waduh sampai sini udah telat, semua orang akan menatap saya dengan curiga. Gilbert, telat lagi? Ya. Tapi nggak tahunya lihat saya gini. Najis deh. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh apa? Malapetaka. Ayat 13 bilang apa? Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas. Dan membela perkara apa? Orang miskin. Artinya apa? Biarkan pemfitnah memfitnah. Tetapi kita ada pada kesimpulan, pemfitnah tidak akan pernah bisa lebih bahagia daripada orang yang difitnah. Karena ada Tuhan yang mengadakan pembelaan. Yang setuju katakan amin. Sungguh. Sama-sama bilang sama saya, sungguh. Orang-orang benar akan memuji nama-Mu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu. Nah, kita lompat sebentar 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. Orang cabul,
penyembah berhala, orang berzina. Jadi nggak enak gue nyambungin tadi. Benches. Ya. Pendeta ini ngomong sakitnya bukan di sini. Di sini udah mulus-mulus gue nih pendeta. Pencuri, orang kikir, pemabuk, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jelas Alkitab berkata, mau pemfitnah nggak punya tempat dalam kerajaan sorga. Yang setuju sama saya katakan amin. Ya kan? Ini tadi apa? Pemfitnah tidak akan diam di bumi. Bayangin. Udah ganti status kan? Pemfitnah tidak akan diam di bumi. Ini yang main kamera jago nih, gue kelihatan kecil ya di situ. Saya khotbah sini aja. Kemarin saya khotbah di Living World, gede banget. Wah, kameramennya sentimen sama gua nih. Nih kameramennya bagus nih. Naik gaji kamu ya nanti ya. Lihat gini, kecil banget. Sama mimbar mirip-mirip. Kemarin di Living Wood dari ujung situ sampai ujung situ muka gua semua. Waduh. Udah ganti status kan? Pemfitnah tidak akan diam di bumi. Mazmur 140 ayat 12. Sekarang dia tambahin lagi. Pemfitnah tidak punya tempat dalam kerajaan sorga. 1 Korintus 6 ayat 10. Dalam kurung. Kemana lu kalau begitu? Di bumi enggak, di sorga enggak. Cuma di neraka sama di pasar ular dia punya tempat itu. 1 Korintus 4 ayat 12 sampai 13. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami gampar. Kami kutuk. Pendeta dia fitnah saya. Saya ini gini-gini biji mata Allah. Biar Tuhan tempeleng dia sampai tak miring-miring mukanya. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Nah, karena itu saya coba simpulkan gini. Di catatan saya tulis gini. Salah satu penghambat serius untuk kemajuan, untuk damai sejahtera, untuk sukacita adalah serangan fitnah. Sama-sama bilang sama saya, serangan fitnah. Atau sebaliknya pancingan untuk menjadi pemfitnah. Jadi bisa jadi kita menjadi korban, tapi bisa jadi kita menjadi pelaku. Iya kan? Ada banyak orang ketika dia merasa, kok saya nggak seperti dia ya? Dia berhasil, dia disukai bos. Kok saya udah 7 tahun kerja begini-begini saja. Sebab yang baru itu sekarang prestasinya jauh lebih meningkat, lebih banyak dipercaya oleh bos. Apa yang terjadi? Kita punya serangan untuk menjadi pemfitnah. Kita punya pancingan untuk menjadi pemfitnah. Dia sih memang lebih baru. Tapi lihat dong kalau di depan bos. Cari muka terus. Either kita difitnah, hello, atau kita terpancing untuk memfitnah orang lain. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pemfitnah kata Alkitab tidak akan tenang hidupnya, tidak akan tetap di bumi. Amin. Artinya apa? Kalau orang lain lebih maju dari kita jangan kecil hati. Orang lain lebih maju dari kita, itu harus menjadi cambukan buat kita untuk kita berjuang. Hello. Amin. Iya ya. Jangan justru sebaliknya, kalau ada orang lebih maju dari kita, ada orang lebih sukses dari kita, ada orang lebih berhasil dari kita. Lu tahu, itu kan
Dia sih memang disukai orang, dia memang cantik. Tapi kan masa lalu dia gue tahu, perek dia. Dari SMA aja kan guru matematika digangguin, bapak. Lalu saya coba buat pertanyaan, mengapa fitnah itu ada? Saya coba catat beberapa hal. Yang pertama, karena ketidakmengertian. Before we speak, we have to understand. Sebelum kita ngomong, kita harus ngerti. Ini kalau ada yang bilang, ada yang bilang amin, lumayan. Tapi kalau semua sudah ngeliatin saya, ya kan? Saya seperti manusia nggak jelas yang ada di sini. Bayangin saya ngomong udah sampai keringetan begini, coba lihat. Ini AC ruangannya cukup dingin. Saya ngomong sampai keringetan cuma dipelototin aja. Kayak orang lagi nunggu kapan pembagian kartu Indonesia Pintar buat saya. Before we speak, we have to understand. Artinya, sebelum saya ngomong, saya harus ngerti. If you don't understand, don't say nothing. Kalau kamu nggak ngerti, jangan ngomong. Amin. Kita kan kadang-kadang nggak ngerti, cuman ya kira-kira aja. Itu kan apa gitu? Ya tapi kan itu kan. Tanpa disadari kita bisa mengucapkan fitnah. Amin. Makanya selalu saya bilang, kalau kita dapat broadcast message, kalau nggak jadi berkat, nggak usah di forward. Kita mau sok paling jago, paling up to date gitu ya kan, dapat sesuatu. Ya. Sebenarnya kalau mau up to date, ya kan, khotbah gembala saudara hari Minggu apa saudara dengerin, saudara catat. Nah itu yang saudara broadcast message, itu pasti jadi berkat. Yang tepuk tangan pertama karena dia setuju. Yang tepuk tangan selanjutnya karena dia nggak enak. Udah ada yang tepuk tangan, dia nggak tepuk tangan. Mestinya saya ngomong begitu langsung. Wah, amin. Ini. Udah pada tepuk tangan. Ulang. Kalau sudah mau up to date, saudara dengar khotbah gembala saudara hari Minggu apa jadi berkat buat saudara. Ketik broadcast ke orang itu pasti jadi berkat. Tepuk tangan kerjain juga enggak. Wah Gilbert ngaco dah. Nggak tepuk tangan salah. Jadinya maunya apa? Ya nggak boleh lu marah sama pendeta, dosa lu. Kalau jemaat marah sama pendeta itu, kalau pendeta marah sama jemaat itu karena sayang. Supaya saudara nggak masuk neraka, kita beritahu kebenaran buat saudara. Tapi kalau jemaat marah sama pendeta, dosa 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan. Dilarang keras saudara-saudara. Nggak bahagia seumur hidup, baik bumi maupun akhirat saudara-saudara. Saudara baca renungan pagi apa jadi berkat. Itu yang saudara ketik, saudara broadcast ke orang. Itu minimal jadi berkat. Amin. Jangan ini, tanpa pengetahuan kita bisa buat banyak kesalahan. Jadi yang pertama, mengapa fitnah ada? Karena ketidakmengertian. Yang kedua, kenapa fitnah ada? Karena adanya iri hati. Orang iri hati itu nggak bisa diem. Orang iri hati itu cemas. Orang iri hati nggak bisa lihat orang itu tersenyum. Orang iri sama saya misalnya. Kok saya nggak bisa segemuk Pak Gilbert? Ya ternyata gemuk juga anugerah loh. Ya. Saya bilang, gemuk apa anugerah? Kurus, saya pernah kurus. Tapi sudah belum pernah gemuk kan? Nah, ya kan? Sebelum saya gemuk kan saya pernah kurus.
Nah, saudara kan cuma tahu kurus kan, belum pernah tahu gemuk kan? Jangan ngomong, saudara-saudara. Ini pendeta kedengarannya bener terus ya. Orang, ya kan? Kalau dasarnya udah iri hati, nggak bisa ngelihat orang senyum gitu. Lihat dia senyum. Udah bundar kayak gentong. Senang, pendeta dibilang kayak gentong. Tahukah saudara-saudara tertawa di atas air mata saya itu? Maksud saya gini, orang iri hati itu nggak bisa diem. Makanya selalu saya bilang orang iri hati itu orang tolol, saudara-saudara. Ngapain kita iri hati? Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita berbeda-beda. Amin. Tapi orang iri hati nggak bisa diem. Iya kan? Ya itu orang sih cantik memang. Saya sih akui dia cantik. Cuma bau ketek. Orang iri itu harus nyerang gitu. Makanya selalu saya bilang orang iri hati itu orang menderita. Ngapain sih kita iri hati? Iya kan? Orang lain punya berkatnya sendiri, orang lain punya anugerahnya sendiri. Daud bilang dalam Mazmur 139, gak usah buka ayatnya, percaya saja pasti betul, saya udah persiapan. Iya kan? Daud bilang apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib, jiwaku benar-benar menyadarinya, berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, kenapa fitnah ada? Karena adanya kompetisi yang negatif. Life is not a competition. Hidup ini bukan sebuah kompetisi. Hidup ini sebuah panggilan untuk taat. Amin. Selama saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup saya diberkati. Hidup saya bukan harus kompetisi sama siapapun. Gak perlu saya harus lebih hebat dari yang lain. Gak perlu saya harus lebih rohani dari yang lain. Yang penting saya lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan akan memberikan mahkota bagi mereka yang setia. Yang setuju sama saya, katakan amin. Nah, kenapa fitnah ada? Karena saya merasa gereja saya gak sebagus nafiri Allah. Lalu saya mulai fitnah. Ya betul sih di situ. Fasilitas gerejanya bagus-bagus, tapi nggak ada roh Allah di situ. Karena kita berkompetisi secara negatif, akhirnya apa yang terjadi? Saya coba melemparkan fitnah. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ada orang lebih hebat, ada orang lebih diberkati, ada orang lebih maju, ada orang lebih sukses, ada orang lebih banyak ngalamin mujizat Tuhan. Nggak penting, yang penting pokoknya apa yang Tuhan perintahkan itu yang kita lakukan. Dan Tuhan akan melakukan perkara dahsyat di tengah hidup kita. Life is not a competition. Sesama saudara, sesama pelayan-pelayan Tuhan. Kenapa banyak pelayan Tuhan di gereja kalau pas pelayanan gitu duduknya di belakang-belakang, terus kumpul, karena dia merasa dia harus lebih hebat dari yang lain. Life is not a competition. Hidup adalah panggilan ketaatan. Selama kita mengerti visi yang Tuhan perintahkan, selama kita tahu apa yang Tuhan suruh kita lakukan, itu cukup. Amin. Saudara mungkin punya driver, saudara mungkin punya pembantu, saudara mungkin punya babysitter. Babysitter saudara perlu kompetisi nggak sama supir saudara? Nggak perlu. Urus dia, urusan dia, jaga anak. Kan nggak usah sebentar-bentar, nyonya. Tuh lihat supir tuh nyonya. Gunting-gunting kumis. Bukan kerja dia gunting-gunting kumis. Dia punya bini lain kali nyonya. Bu!
Hanya Tuhanlah yang tahu pasti. Nggak mau khotbah situ, khotbah sini aja. Jadi saudara-saudara, gila dia yang lata, gue yang deg-degan. Aduh, Bu, kalau ibu denger babysitter terus aja kompetisi sama supir, lama-lama ibu jengkel. Jennifer, gaya banget babysitternya namanya Jennifer. Nyonya rumahnya namanya Ii. Bu Ii, si Ii, babysitter nama siapa? Jennifer. Orang juga bingung mana nyonya rumah ini. Jennifer, lu ngapain sih? Ngomongin si Gerard terus. Si supir namanya Gerard. Saya punya supir namanya Rojak. Saya bilang sama dia, lu kalau gue kenalin sama orang, gue gak bilang Rojak ya. Apaan Pak? Roger. Jadi kalau ada teman saya dari Amerika, oh this is your driver? Yes. Siapa namanya? Roger. Kan orang Amerika kan susah manggil Rojak gitu kan. Susah. Hey Roger. Iya kan? Keren kan? Kalau panggilan itu di Central Park, panggilan Saudara Roger. Orang pikir gila nih. Supirnya namanya Roger. Tuannya namanya siapa? Mahmud. Tini, ngapain lu ributin si Joko terus gitu? Malah nyonya mulai curiga. Lo jangan-jangan ada apa-apaan sih? Iya kan? Sekarang bisa bayangin nggak? Kalau supir kompetisi sama pembantu. Iya kan? Sekalinya nyonya rumah pergi sama supirnya. Nyonya dong pergi sama gue. Folks, saya ada pada kesimpulan orang-orang yang suka memfitnah adalah orang-orang yang sakit jiwa. Karena dia hanya maunya kompetisi secara negatif selanjutnya. Mengapa fitnah ada? Karena kebusukan hati. Perlu ada hati yang busuk sampai kita tega memfitnah. Gini. Coba. Nah, ya. Church has to make some noise. Gereja itu harus ada bunyinya, saudara-saudara. Supaya saya tahu sudah masih hidup dan masih ada, saudara-saudara. Ya, it's okay. Kecuali sudah ke HKBP, nggak boleh bunyi. Saya satu kali khotbah di HKBP Jalan Jambu. Tiba-tiba sebelum saya naik ada kor yang hebat. Wih, saking hebatnya semua jemaat tepuk tangan. Lalu sintuannya maju, sintuannya bilang, demi menghargai kekudusan dan kekusukan doa jemaat, biarlah lain kali tepuk tangan di dalam hati masing-masing. Waduh. Sekarang saya khotbah. Saya kan kalau khotbah di HKBP, saya jaga sedemikian rupa supaya agak berwibawa sedikit kan. Maksudnya supaya jemaat jangan sampai ada yang tertawa gitu kan. Tapi tiba-tiba, wih ada juga yang tertawa. Waduh, saya kaget. Saya bilang, waduh bahaya nih. Jadi saya bilang, demi kekudusan ibadah ini, sebaiknya lain kali tertawa dalam hati. Saya bilang, wih jemaatnya bukan normal, malah tambah buar. Saya takut. Saya lihat sintuanya lagi gini. Dalam hati saya aman ya. Yang penting jenderal satu itu ketawa. Ya. Karena orang di gereja saya perhatikan lain-lain. Ada orang yang kalau ketawa biasa gitu. Tapi ada orang yang kalau ketawa ngeriin saya loh. Dia punya bahu naik-naik gitu. Wih,
Saya paling takut loh lihat gitu, kayak jin dari mana gitu ya kan. Orang kalau ketawa pastikan dada bahu rata. Jangan. Memerlukan hati yang busuk untuk bisa mengucapkan fitnah. Memerlukan hati yang busuk untuk berani mengucapkan fitnah. Saya ulangin lagi. IQ cukup nggak nih? Pendeta jangan sebut-sebut IQ, pendeta. Saya IQ 280, pendeta. Tinggi banget untuk sekeluarga. Nah, sekeluarga 280. Bapak ibu 2 anak, bagi 4 tinggal berapa itu? Saya ulangi sekali lagi. Membutuhkan kebusukan hati untuk berani mengucapkan fitnah. Ngerti mau saya? Orang kalau hatinya nggak busuk, nggak tega memfitnah orang. Mengapa fitnah ada? Yang kelima, karena ketidakmampuan diri untuk berprestasi. Pemfitnah adalah orang-orang yang tidak berprestasi. Orang-orang yang berprestasi paling nggak suka dengan fitnah. Orang-orang berprestasi paling suka berjuang dan tunjukkan bahwa dia mampu dalam kehidupan ini. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Dan yang keenam, mengapa fitnah ada? Karena berniat untuk mengadakan character assassination. Mengadakan pembunuhan karakter. Saya nggak bisa berkompetisi, saya nggak bisa lebih baik dari dia. Bagaimana caranya? Saya mesti naik dengan menginjak orang. Saya mesti maju dengan mensikut orang lain. Hari ini saya mau bilang itu hanya tindakan orang bodoh. Amin. Tapi nggak perlu kecil hati kalau engkau difitnah orang. Amin. Kalau engkau difitnah orang, nggak usah bilang Tuhan saya udah nggak kuat begini. Kita belajar seperti apa yang Yusuf katakan. Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah kita mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Karena itu kesimpulan sederhana saya begini. Harus disadari setiap orang sukses, setiap orang berhasil dan setiap orang maju pasti akan berhadapan dengan fitnah. Saudara tidak pernah dengar tukang becak difitnah. Karena kalau tukang becak difitnah, pasti yang fitnah dia tukang ojek. Iya kan? Artinya apa? Kalau sudah dengar fitnah, pasti hamba Tuhan yang agak lumayan. Kalau sudah dengar fitnah, pasti artis yang cukup terkenal. Seorang pejabat yang luar biasa. Makin sukses seseorang, makin banyak fitnah yang akan dia hadapi. Amin. Kalau sudah menatap saya dan bilang, pendeta saya bersyukur, hidup saya nggak pernah difitnah orang, berarti sudah nggak pernah sukses. Tapi kalau sudah menatap saya dan berkata, pendeta saya nggak tahu dosa apa dalam hidup saya. Setiap kali saya mau mulai pelayanan, setiap kali saya mau mulai maju, setiap kali saya mau mulai berhasil, ada aja yang fitnah saya gitu. Sampai kadang-kala saya marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan bisa urus nggak? Kalau Tuhan nggak bisa urus, turun biar saya di atas itu. Yesus saja dibilang keturunan Baal. Hello. Ngerti maksud saya? Amin. Kalau Yesus saja difitnah, apatah lagi kita? Yang paling penting bukan saya difitnah atau tidak difitnah. Pertanyaannya bagaimana sikap hati saya ketika saya difitnah. Mampukah saya berdiri tegak? Mampukah saya bersyukur? Mampukah saya tidak membenci? Mampukah saya tetap memandang bahwa Tuhan tetap Allah yang maha kuasa yang mengatur segala sesuatunya. Nah, saya pelajari seorang pemfitnah yang pertama tidak akan memiliki tempat di sorga. Itu yang Alkitab bilang. Bilang sama sebelah saudara, makanya jangan suka fitnah. Pertanyaan saya, pemfitnah bisa ada di gereja enggak? Pemfitnah bisa ikut KKR tengah minggu enggak? Pemfitnah bisa ikut KKR tengah minggu di Central Park lantai 8 enggak? Jadi kira-kira di sini ada pemfitnah. Tanya sama sebelah saya, jangan-jangan lu.
Sebagai hamba Allah saya cuma mau ingatkan buat saudara. Pemfitnah bisa jadi hamba Tuhan, pemfitnah bisa di pelayanan, tapi pemfitnah tidak punya tempat di sorga. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Kalaupun orang memfitnah saudara jangan balas. Orang curangi saudara jangan balas. Orang jahatin saudara jangan balas. Kita masih punya Tuhan yang adil yang mengatur segala sesuatu dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan saya ahli dalam merubah kutuk menjadi berkat. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang kedua saya pelajari, seorang pemfitnah seringkali dipakai setan untuk mengadakan perpecahan dan kehancuran. Jadi pemfitnah itu sahabatnya setan. Pemfitnah itu adalah kesayangannya setan. Karena apa? Pemfitnah seringkali dipakai untuk apa? Mecahin gereja, iya kan? Banyak gereja pecah kan mulainya dari fitnah. Udah tahu belum? Itu kan hamba Tuhan itu. Wih, itu kan gak benar tuh. Ngurus duitnya gak beres tuh. Wih, duitnya dimakan sendiri sama dia. Gak lihat apa itu. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Pemfitnah bisa menghancurkan keluarga. Pemfitnah bisa menghancurkan pergaulan. Pemfitnah bisa menghancurkan banyak hal. Tetapi ini yang saya mau ingatkan. Ketika setan mau pakai pemfitnah, Tuhan mau pakai kita anak-anak Tuhan Yesus menjadi pembawa damai dimanapun. Yang setuju berikan tepuk tangan. Yang ketiga saya pelajari, seorang pemfitnah seringkali meyakinkan pada awalnya, tetapi mendatangkan persoalan pada apa? Akhirnya. Seorang pemfitnah yang baru kita kenal. Biasanya kita gampang percaya sampai mulut tak buka. Oh iya. Kalau kita baru kenal seorang pemfitnah, mulut bisa tak buka. Tahu tak buka? Tetapi baru belakangannya mendatangkan persoalan. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Alkitab berkata begini, janganlah percaya akan setiap roh, ujilah setiap roh. Janganlah percaya semua hal yang kau dengar, ujilah dengan baik, dari buahnya lah engkau akan mengenalnya. Amin. Selanjutnya seorang pemfitnah, pada akhirnya ujung-ujungnya akan hancur. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang difitnah ujung-ujungnya pasti akan dibela Tuhan. Amin. Asal saudara bersikap tepat. Alkitab bicara tentang Yusuf. Yusuf itu difitnah habis-habisan. Sampai dia dibuang ke dalam penjara. Dengan tuduhan yang sangat jahat. Seorang pemerkosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang kayak begitu karirnya udah gak bisa maju lagi. Semua orang juga ngeri nih. Wah. Bahaya nih orang. Senior ini senang istri orang. Dan jangan salah. Umurnya Yusuf berapa? Sekitar 28-an kan? Umurnya Tante Potifar berapa? Sekitar 54 kan? Ini kan termasuk kolektor barang antik kalau begini, ya kan? Tapi ini yang saya mau ingatkan buat saudara. Yusuf cuma diam. Yusuf cuma yakin sekali pembelaan Tuhan atas hidupnya. Dari dalam penjara Tuhan bisa angkat Yusuf menjadi Perdana Menteri. Yang setuju berikan tepuk tangan yang mereka. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menang atas fitnah? Yang pertama saya pelajari, ingatlah. Orang benar hanya diproses melalui fitnah. Namun tidak dapat dihancurkan dengan fitnah. Lumayan ada 3 orang yang bilang amin. Dari hampir 8.000 yang hadir ini, lumayan ada 3 orang yang bilang amin. Haleluya. Karena Alkitab berkata 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku hadir. Berarti 3 orang cukup untuk menghadirkan kuasa Tuhan. Yang pertama 3 bilang amin itu tulus. Yang lain bilang amin gak enak sama Gilbert. Udah kita amin. Apaan amin? Gak tahu sih Gilbert senang diaminin, ya udahlah. Menang atas fitnah yang pertama, ingatlah.
orang benar hanya diproses melalui fitnah. Belum selesai gua. Sekarang gua belum selesai. Udah amin, amin, amin. Tunggu gua selesai dulu, bos. Ingatlah, orang benar hanya diproses melalui fitnah, namun tidak dapat dihancurkan dengan fitnah. Amin. Nah, itu baru. Gua sendiri aja yang amin biar seru. Ya kan? Orang benar hanya diproses melalui fitnah, tapi tidak bisa dihancurkan. Amin. Yesus tidak bisa dihancurkan dengan fitnah. Sadrak, Mesak, Abednego tidak bisa dihancurkan dengan fitnah. Daniel tidak bisa dihancurkan dengan fitnah. Paulus tidak bisa dihancurkan dengan fitnah. Petrus bisa dibuang ke dalam penjara dengan fitnah, tapi tidak bisa dihancurkan dengan fitnah. Amin. Jadi kalau sudah difitnah, bersyukurlah, bilang, Tuhan terima kasih buat proses ini. Karena hanya orang-orang sombong, belagu, sok jago yang gak mau difitnah. Kenapa dia difitnah? Kenapa dia fitnah saya? Dia belum kenal siapa saya. Terus kalau kita difitnah, so what? Amin? Iya kan? Kenapa kita mesti emosi? Hidup kita kan di tangan Tuhan. Ya tapi kan sakit, ya gak apa-apa. Terus kenapa emang? Emang kalau kita sakit harus marah? Kalau sakit harus berontak? Kalau sakit harus kecewa? Kalaupun kita sakit, kita tahu kasih Tuhan lebih besar daripada segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Tapi pendeta yang fitnah saya, itu mama kandung saya sendiri. Masih dicerita di mana-mana. Katanya saya waktu menikah udah hamil duluan. Itu mama kayak apaan kayak gitu? Mama kerasukan setan. Nggak apa-apa. Biarin aja. Hidupku hanya ditentukan oleh mulut mamaku. No, it's not. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Kan hidup kita bukan ditentukan oleh bacot mama kita. Kan hidup kita bukan ditentukan oleh bacot orang. Manusia boleh ngomong apapun, tapi kalau Tuhan bilang, dia diberkati, dia diangkat, dia dibela. Perkataan Tuhan itu cukup. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Sama-sama bilang firman Tuhan itu cukup. Rencana Tuhan tidak pernah bisa digagalkan oleh kejahatan manusia. Saya ulangi sekali lagi. Rencana Tuhan tidak pernah bisa digagalkan oleh kejahatan manusia. Herodes boleh berlaku sejahat apapun, tapi rancangan Tuhan tidak bisa dihancurkan oleh Herodes. Firaun boleh bertindak sekejam apapun, tapi kejahatan manusia tidak pernah bisa menghancurkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang atas fitnah? Ini ada 44. Loh, katanya ini doa semalam suntuk toh? Hah? Oh, bukan doa semalam suntuk. Ya udah, saya potong 25 aja. Yang kedua, menang atas fitnah. Tetaplah tenang dan sabar. Jangan bela diri, tetapi bereskan hati. Amin. Kita kok difitnah, sibuk banget mengadakan pembelaan diri. Kalau gue bener seperti yang diomongin dia ya, biar kepala gue terbelah nih sekarang. Kok kita jadi sama gilanya, saudara-saudara? Folks, kebenaran tidak pernah perlu dibela. Jadi kalau ada orang bilang, pasukan pembela kebenaran, itu orang sakit jiwa. Karena kebenaran tidak pernah perlu dibela. Kebenaran akan membenarkan kebenaran. Gila. Itu bahasa orang pintar tuh.
IQ di bawah 100 mah yang ngences-ngences nggak ngerti itu apa itu. Saya ulangi sekali lagi. Hanya kebenaran yang akan membenarkan kebenaran. Amin. Kebenaran kan tidak pernah perlu dibela. 7 kali 2, 14. Amin. Tiba-tiba ada saudara yang bilang, saya nggak setuju. 7 kali 2, 18 pendeta. Menghadapi orang kayak gitu, saya perlu ngototnya. Apa kamu bilang? 7 kali 2, 18. Gak ada otak kamu. Apa? Pendeta yang gak ada otak. Lama-lama kita bingung siapa yang bodoh ya. 7 kali 2, 14. Amin. Sudah selesai. Ada yang bilang 7 kali 2, 18 pendeta. Apa yang kita buat? One of a kind. Ya kan? Orang Belanda bilang een van de 5 of the loops. Artinya 1 dari 5 kabel terlepas, saudara. Korslet. Kita kalau ketemu orang kayak gitu, 7 kali 2, 18, kita nggak usah marah. Kita datangin aja dekat dia, kita amplopin aja. Udah. Pulang. Biarin kita nggak sepakat, yang penting dia senyum. Ya terima kasih. Biarin dia kalau gitu 14 boleh deh pendeta. Ya. Jangan ngotot. Hidup ini yang penting kita lakukan yang benar. Amin. We can never ever please everyone. Dan kita nggak pernah perlu supaya semua orang menyetujui kita. Yang penting jaga hati. Yang penting kita tetap memandang Tuhan. Yang penting kita tetap lakukan yang Tuhan kehendaki. Ada waktunya Tuhan mengizinkan badai. Ada waktunya Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Yang sejuk katakan amin. Yang ketiga, menang atas fitnah. Jangan membalas fitnah dengan fitnah. Membalas yang jahat dengan yang jahat sama jahatnya. Jangan bilang sama saya, ya tapi dia udah kelewatan pendeta. Loh kan saya udah jelasin. Membutuhkan hati yang busuk untuk bisa memfitnah. Stefanus dirajam batu sampai mati. Tidak ada satu kalimat pun dia berkata, Tuhan, dia lempar saya pakai batu sampai mati. Tuhan, goreng panggang mereka di neraka, Tuhan. Kenapa sih kita jadi orang yang suka ngutukin orang gitu? Kenapa sih kita jadi orang yang suka, kita lihat ya siapa yang benar ya? Kalau saya salah, biar sekarang juga petir sambar menyambar. Tapi kalau saya benar, Tuhan akan hajar dia. Sebetulnya itu Kristen atau ISIS? Kita kan anak-anak Tuhan Yesus. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Amin. Kita percaya Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Amin. Orang boleh memfitnah, tetapi Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Lalu yang keempat, bagaimana menang atas fitnah? Serahkan pada Yesus sambil tetap memandang rencana Tuhan untuk masa depan kita. Amin. Serahkan pada Yesus sambil tetap memandang rencana Tuhan untuk masa depan kita. Jadi jangan dia memfitnah saya pendeta. Tapi nggak apa-apa. Saya ampuni. Memang kita ampunin, tapi kitanya makan hati. Darah naik. Jantung mampet. Gula darah naik. Makanya saya udah pernah bilang sama saudara. Saya paling gak demen duduk dekat orang yang umurnya di atas 60. Saya kalau ada pertemuan apa gitu, saya lihat dulu umur berapa nih. Sebab kalau saya duduk misalnya orang umur 28, 30 itu enak. Pendeta nanti malam Real Madrid lawan Liverpool ya. Siapa yang menang kira-kira? Itu main gak? Casillas tapi sekarang udah kurang bagus pendeta.
Ronaldo main. Wah, Ronaldo lagi bagus kan, dia kemarin baru dapat bola emas karena dia pemain terbaik. Itu enak. Tapi kalau kita duduk orang umur sebelahnya 60 tahun. Pendeta tekanan darah berapa? Pendeta udah pernah periksa gula. Gulanya berapa? Pendeta asam urat. Saya asam urat rendah, asam ketek yang tinggi. Sampai saya bingung, ini sebetulnya ini orang petugas laboratorium apa sih? Saya kalau orang tanya sama saya, pendeta tekanan darah berapa? Coba periksa sendiri aja. Mentang-mentang saya gemuk, ini pendeta pasti gula darahnya tinggi. Saya gula itu tidak masuk ke darah. Gula itu naik di muka. Makanya yang manis cuma muka. Orang muka nggak manis, darah yang manis. Manis itu jangan masuk ke darah, manis itu naik di muka. Ada yang nanti saya gini, ya udah keburu masuk di darah. Aduh, saya seneng nih khotbah di sini, orangnya lucu-lucu. Mungkin sedang menatap saya. Iya pendeta seneng, gua makan hati lihat lu di depan. Dosa lu. Alkitab berkata belajar mendengar firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita ngampunin tapi makan hati. Serahkan pada Yesus. Amin. Pikiran dan hati kita jangan diisi sampah-sampah yang gak penting. Amin. Sama-sama bilang sama saya gak mau simpen yang gak penting. Saudara kalau makan pisang, kulitnya sudah buka, iya kan? Buahnya sudah makan, terus habis itu kulitnya saudara buang. Jangan pernah makan pisang, setelah makan pisangnya, terus kulitnya ditaruh di kantong. Itu nggak penting, buang aja. Orang ngomong begini, orang kadang-kala nggak penting. Kadang-kala saya bingung loh. Orang gereja atau di dalam pelayanan gitu. Kadang-kala dalam rumah tangga. Urusan kecil dibesar-besarin. Saya selalu bilang gini, urusan kecil nggak usah dibesarin. Nanti yang besar datang sendiri. Iya ya. Kadang-kala orang pelayanan juga gitu. Urusan kecil gede-gede, ini tahu nggak ini kan begini-begini. Nggak usah, nanti juga datang yang gede, kita kaget. Ya ampun, kan yang kecil udah segede, kenapa datang yang gede gitu. Ya. Suami istri juga sama. Kadang-kala urusan kecil digede-gedein. Ya tapi papa kan nggak bisa begitu pak. Udah ribut, urusannya kecil gitu. Bayangkan ada orang mau cerai, cuman gara-gara Pepsodent. Suaminya itu kalau pencet Pepsodent dari bawah. Istrinya kalau pencet Pepsodent sembarangan. Suaminya tegur, "Mah, aku geli kalau lihat pasta gigi, pencetnya sembarangan. Jadi kayak udah geli gitu. Mbok pencet dari bawah." Jadi setiap kali suaminya mau sikat gigi, dia pencet, dia rapiin lagi dari bawah gitu. Terus istrinya pakai, dia pencet sembarangan. Sampai satu hari akhirnya suaminya marah. "Mah, mau berapa kali saya ngomong, kamu dasar istri gak bisa menghargai suami. Saya kan gak minta banyak. Saya cuma minta Pepsodent tekan dari bawah." Istrinya langsung jawab apa? "Kamu memang udah gak sayang sama saya. Urusan kecil aja dipersoalkan besar-besaran. Ini bukan urusan kecil. Kamu tuh gak pernah mau denger. Berkelahi, mau cerai, saudara."
Masih untung ketemu saya. Akhirnya nggak jadi cerai. Sampai saya bilang, Pak, Bu, coba bayangkan. Kalau sampai di pengadilan. Disuruh sama hakim bawa barang bukti. Ya kan? Diangkat sama hakim. Bapak Ibu, jadi gara-gara barang ini kalian mau cerai. Tolol. Saya bilang jalan keluarnya sederhana. Beli 2 Pepsodent. Ibu mau tekan dari bawah, mau tekan pakai kaki, keluar juga boleh. Iya kan? Kali-kali istrinya mau bikin demonstrasi. Taruh Pepsodent di bawah, taruh sikat gigi. Set, set. Silahkan tuh. Pak, Bu, udahlah. Rumah tangga, urusan kecil jangan dibesar-besarin. Dalam pelayanan, urusan kecil gak usah dibesar-besarin. Dalam pekerjaan, urusan kecil gak usah dibesar-besarin. Nanti yang besar datang sendiri. Kita udah keburu kaget, kan udah ngurusin yang kecil digedein. Jadi pas datang yang gede, stroke. Mendingan persoalan kecil kita anggap gak ada. Persoalan besar kita kecilin. Jadi hati kita selalu dipenuhi dengan sukacita surgawi. Berikan tepuk tangan. Serahkan pada Yesus yang kita gak bisa tanggung. Sama-sama bilang gak ada waktu untuk yang gak penting. Amin. Sama-sama bilang sama saya gak ada waktu untuk yang gak penting. Dan yang terakhir saya pelajari. Bagaimana menang atas fitnah. 1. Ingat, orang benar hanya diproses melalui fitnah, namun tidak dapat dihancurkan dengan fitnah. 2. Tetaplah tenang dan sabar. Jangan membela diri, tapi bereskan hati. 3. Jangan membalas fitnah dengan fitnah. 4. Serahkan pada Yesus sambil tetap memandang rencana Tuhan untuk masa depan kita. Yang kelima, ampuni pemfitnah. Dan tetap memohonkan berkat Tuhan bagi setiap orang yang memfitnah kita. Wow, 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 wow. Itu yang paling berat. Tuhan maksudnya berkati dia, kan, bersihkan dia dari muka bumi, Tuhan. Tuhan maksudnya ampuni, Tuhan ambil nyawanya sekarang juga, Tuhan. Hari ini sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang, Ayub baru bisa diberkati Tuhan 2 kali lipat setelah dia memohonkan berkat bagi orang-orang yang menyakiti hatinya. Apa yang orang buat dalam hidup kita nggak penting. Karena yang paling penting, tangan Tuhan yang kuat tetap memelihara hidup kita. Makanya Amsal bilang begini, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Sebetulnya yang setan mau buat dengan fitnah hanyalah dia mau buat hati kita luka. Dia mau buat hati kita kecewa. Dia mau buat hati kita tertekan. Dia mau buat hati kita menjadi sama busuknya dan mau merencana untuk membalas fitnah dengan fitnah. Tapi waktu hati kita jaga bersih, maka kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Yang pertama, pastikan kita jaga diri kita supaya jangan memfitnah siapapun. Orang boleh jahatin kita, orang boleh curangin kita, tugas kita cuma memberkati. Dan yang kedua, kalau kita difitnah jangan stres. Kalau kita difitnah jangan balas. Kalau kita difitnah jangan sampai tertekan. Kalau kita difitnah jangan tetap putus asa. Kalau kita difitnah kita tahu ada tangan Tuhan yang memegang kita dan memberi kemenangan tepat pada waktunya. Berikan tepuk tangan yang meriah.